Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Iya. Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, baik. Sebelum mulai ke pelajaran, Bapak absen dulu ya. Iya, Pak. Andre, Hadir. Buddha. Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran agar pelajaran hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, baiklah. Pada hari ini Bapak akan mengajarkan sebelumnya buka dulu buku tematiknya. Tema ke-7, bab kedua, pembelajaran ketiga. Ini buka bukunya. Iya, Pak. Hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai keanekaragaman rumah adat yang ada di Indonesia. Ayo, ini Andre, rumahnya dari mana? Rumahnya dari Jepara. Jepara. Rumah Ya. adatnya apa di Jepara? Joglo. Joglo. Kalau ini udah Bener, Pak. Jember. Rumah adatnya apa kalau Jember? Sama juga, Pak. Sama. Untuk daerah Jawa sama ya. Iya, Pak. Oke, udah dibuka. Itu halaman 63 bukunya. Sudah, Pak. Oke, silakan udah dibaca dari yang rumah adat suku Manggarai. Rumah adat suku Manggarai, suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebo. Wairebo terletak di sebuah lembah di barat daya kota Ruteng. Saat ini Wairebo menjadi tujuan wisata. Di Wairebo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu diantaranya rumah adat Gendang yang biasanya disebut dengan Baru Niang. Rumah Gendang terdapat kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ijuk yang disebut dengan bunut. Setiap bagian rumah direkatkan dengan menggunakan rotan tanpa paku sama sekali. Oke, cukup. Sekarang giliran Andre, lanjutkan. Baru Niang terdiri atas 5 lantai. Setiap lantai rumah Baru Niang memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda sebagai berikut. Yang pertama, tingkat pertama disebut lutur. Ruangan di tingkat ini digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Yang kedua, tingkat kedua berupa loteng dan disebut lobo, berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang sehari-hari. Yang ketiga, tingkat ketiga disebut lentar. Tingkat ini digunakan untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan seperti benih jagung, padi, dan kacang-kacangan. Yang keempat, tingkat keempat disebut lemparai, disediakan untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. Yang kelima, tingkat kelima disebut hekang kode, untuk tempat sesajian persembahan kepada leluhur. Oke, cukup. Oke, baik. Akan Bapak jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi di Flores Barat, suku Manggarai itu terdapat rumah adat. Biasanya itu rumah gendang atau kalau daerah setempat disebutnya Baru Niang. Nah, rumah adat tersebut tingginya berapa tadi? Siapa ingat? 15 meter. Nah, ya 15 meter. Nah, dinding-dindingnya itu terbuat dari bambu dan rotan. Nah, terus setiap berbentuk kerucut kan. Nah, itu setiap kerucutnya ada tingkatan-tingkatannya. Yang tingkatan yang pertama biasanya ditempati oleh orang tersebut untuk bertempat tinggal dan keluarganya. Dan tingkat kedua untuk berisi bahan makanan. Nah, tingkat yang ketiga itu berisi
benih-benih padi, benih jagung, dan tanaman lainnya. Nah, di tingkat yang keempat itu untuk menyimpan bahan-bahan makanan ketika terjadi kekeringan. Dan yang kelima itu ditempatkan untuk menaruh sesaji, yaitu berdasarkan kepercayaan adat sekitar. Nah, selanjutnya Bapak bagi kelompok ya untuk diskusi pada materi hari ini. Ayo sekarang Andre bergabung dengan Huda. Iya Pak. Nah, sekarang diskusikan rumah tempat tinggal kalian itu apa namanya dan ciri-cirinya seperti apa dan fungsinya seperti yang tadi rumah Mbak Runiang. Paham tugasnya? Paham, Pak. Nah, sekarang Bapak punya ini apa namanya? Ada gambar di papan tulis. Siapa yang berani maju untuk menuliskan ini rumah adat apa dan berada di provinsi mana? Ayo, siapa yang berani? Udah berani. Ya udah. Pak, Rumah Adat Manggarai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, ditulis rumah adat. Atasnya yang di atas. Apa nama rumahnya tadi? Manggarai Pak. Nama rumahnya Mbak Runia. Namanya. Oke. Ya Pak. Sekarang Andre maju. Sekarang biar kamu Bapak tunjuk ya. Oke, ini rumah adat apa? Pak tahu nggak? Tidak tahu. Kalau yang atasnya tahu nggak? Tahu. Apa? Joglo Dari? dari Jawa. Ya tulis. Jawa. Dan tadi ini namanya rumah adat Linmas dari Sumatera Selatan, Kabupaten Palembang. Yang sampingnya itu Lamban Sesat dari Lampung. Nah, oke, balik tempat duduk. Nah, sekarang Bapak ada pertanyaan nih. Mengapa di Indonesia banyak terdapat rumah adat yang berbeda-beda? Ayo. Jawab Pak. Iya. Karena beda-beda suku, banyak suku di Indonesia. Ya, karena beragaman suku yang ada di Indonesia juga berpengaruh terhadap rumah adat yang ada di Indonesia. Jadi setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing. Oke, baik. Sekarang Bapak nanya, tadi yang udah dipelajarin apa hari ini? Tadi itu rumah adat suku Manggarai dari NTT. Oke, namanya apa? Ya, Manggarai. Namanya rumah adat Barunia. Barunia. Ya. Nah, itu di dalam rumah tersebut apa aja fungsi-fungsinya? Ada bagian-bagiannya nggak? Yang bagian pertama Ada berapa itu bagian? ada 5 bagian. Yang bagian pertama tempat berkumpul keluarga. Yang bagian kedua tempat penyimpanan tempat makanan sehari-hari. Yang bagian ketiga tempat benih-benih padi, kacang-kacangan dan lain-lain. Yang bagian keempat tempat penyimpanan makanan ketika terjadi kekeringan. Yang kelima tempat saji. Nah, pintar. Nanti dengarkan lagi kamu belajarnya ya. Iya Pak. Nah, ini kita mau pelajari ini biar kamu nanti tahu adat-adat yang ada di Indonesia. Jadi ikut melestarikan agar budaya di Indonesia tetap lestari. Iya Pak. Baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, selesai pelajaran hari ini. Nah, tadi semuanya udah paham kan tentang keanekaragaman rumah adat Indonesia? Alhamdulillah sudah paham. Nah, itu jadikan pelajaran buat kita untuk mempelajarinya agar budaya dan adat Indonesia kita tetap lestari. Baik. Untuk menutup pelajaran hari ini kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin
illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Pelajaran hari ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.